IHSG hari ini ditutup turun 40,32 poin atau minus 0,56% ke level 7178,58. IHSG masih bergerak di sekitar area 7172 dalam beberapa waktu terakhir selalu mendekati area resist yang ada di 7225 namun belum berhasil menjebol. Kemarin sempat disentuh tapi tidak dilanjutkan hari ini dan malah koreksi. IHSG masih resiko sideways dan perlu dicermati dalam beberapa waktu ke depan. Support terdekatnya ada di 7134 dan resistnya masih sekitar 7225. Nah, di saat IHSG turun, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas saham-saham sektor teknologi dan juga media. Yang pertama ada saham Gotoh, kemudian MTEK, MNCN, Buka, dan yang terakhir ada saham SCMA. Bagaimana prospeknya untuk hari Senin besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Gotoh atau Gotoh Gojek Tokopedia. Gotoh hari ini ditutup stagnan di angka 264 per lembar saham. Ada 3,2 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai hampir 85 miliar. Langsung dari segi teknikal, Gotoh dalam beberapa waktu terakhir masih mencoba untuk menuju ke resist yang ada di 274 meskipun belum berhasil dijebol. Hari ini ditutup merah tipis, namun untuk hari Senin besok masih ada peluang untuk menguji resist yang ada di 274. Bila ini mampu dijebol, maka Gotoh berpeluang untuk lanjut naik menuju ke resistance selanjutnya yang bisa cermati ada di 292 kemudian di 308. Sebaliknya bila ternyata masih turun, Gotoh hari Senin besok ditutup masih merah, berarti Gotoh masih ada resiko untuk lanjut koreksi dengan support terdekat yang bisa cermati ada di sekitar 234. Bagi Anda yang mengincar saham Gotoh, setidaknya tunggu melewati garis ini, garis trendline. Kalau misalkan hari Senin besok, setidaknya closing di atas 268, atau kalau mau nunggu sekalian, tunggu breakout closing di atas 274 baru buy. Yang kedua ada saham MTEK atau Elang Mahkota Teknologi. MTEK hari ini ditutup turun 25 poin atau minus 1,46% ke harga 1680 per lembar saham. Ada 223.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 37,5 miliar. Dari segi teknikal, MTEK masih turun dan beberapa waktu yang lalu jebol support yang ada di sekitar 1725 dan masih melanjutkan penurunan hingga hari ini. Candlenya merah terus dalam 5 hari terakhir. Oleh karena itu, MTEK masih ada resiko untuk lanjut turun dengan support terdekat yang bisa cermati ada di sekitar 1600. Apabila MTEK turun kemudian mantul di sekitar sini, Anda bisa mulai cermati untuk beli. Namun bila ternyata dijebol, resikonya bisa dibawa turun menuju ke support selanjutnya yang ada di sekitar 1535. Sebaliknya bila ternyata MTEK kemudian malah hijau, bagi Anda yang ingin buy setidaknya harus closing di atas resist yang ada di 1725. Bila ini mampu dijebol, maka ada peluang lanjut naik menuju ke resisten selanjutnya yang ada di 1815, kemudian di sini sekitar 1890. Yang ketiga ada saham MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk. MNCN hari ini ditutup stagnan di angka 875 per lembar saham. Ada 171.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 15 miliar. Dari segi teknikal, MNCN masih dalam fase sideways dan dalam beberapa waktu terakhir berada di sekitar area support sideways-nya yang ada di 870. Hari ini juga sempat disentuh, namun closingnya sedikit di atasnya di 875. Nah, bisa cermati bagi Anda yang suka TikTok, selama nggak closing di bawah 870, Anda bisa mulai cermati untuk beli, dan untuk yang fast trade target terdekatnya di 910 sekitar sini, dan kemudian resistnya yang di 910 dijebol, ada peluang untuk lanjut naik menuju ke resisten selanjutnya. Yang pertama bisa cermati di sekitar 925. Bila masih mampu dijebol, ada peluang menuju ke 955. Namun bila ternyata MNCN jebol support, ini yang perlu diwaspadai. Berarti keluar dari fase sideways-nya, ada risiko lanjut turun menuju ke support selanjutnya yang ada di 845. Yang keempat ada saham Buka atau Bukalapak.com. Buka hari ini ditutup turun 4 poin atau minus 1,4% ke harga 280 per lembar saham. Ada 2,1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 59,5 miliar. Dari segi teknikal, Buka juga masih dalam fase sideways. Dalam beberapa waktu terakhir berada di area sekitar
276 sampai di 298. Bila ternyata buka kemudian koreksi, cermati di titik 270 apakah dijebol apa enggak. Kalau misalkan mantul di sekitar sini bisa mulai cermati beli. Namun bila ternyata dijebol, resikonya bisa dibawa turun menuju ke support selanjutnya. Itu yang bisa cermati ada di sekitar sini di 258 kemudian di 248. Sebaliknya bila buka kemudian hijau, target terdekatnya di 298. Bila ini mampu dijebol, masih kuat naik, peluangnya menuju ke sini 312. Yang terakhir ada saham SCMA atau Surya Citra Media. SCMA hari ini ditutup stagnan di angka 216 per lembar saham. Ada 434.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 9,3 miliar. Dari segi teknikal, SCMA juga masih dalam fase sideways dan dalam 3 hari perdagangan terakhir itu selalu turun. Sudah dekat area supportnya yang ada di 212. Untuk hari Senin besok, cermati sini apakah mantul apa enggak sekitar area support. Waspada bila ternyata dijebol karena ada resiko turun lebih dalam menuju ke support selanjutnya yang ada di sekitar di bawah 200, yaitu ada support di 195. Sebaliknya bila ternyata mantul, resist terdekat yang bisa termati ada di 228. Bila ini mampu dijebol, target selanjutnya ada di 238 kemudian di 250. Namun belum konfirmasi. Jadi kalau misalkan ingin buy, setidaknya dalam beberapa waktu ke depan atau untuk Senin besok harus closing di sekitar 220. Baru ada peluang lanjut naik menuju ke sini. Kalau misalkan turun, ya sabar saja nunggu sampai ada pantulan. Nah, itulah ulasan 5 saham sektor teknologi dan juga media yang bisa dicermati untuk perdagangan hari Senin besok tanggal 26 September 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur manajemen sehingga selalu siap saat saham yang diincar di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.